Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita bertemu lagi dalam video matematik. Nah, video kali ini sudah memasuki bab baru ya, yaitu tentang program linier. Tapi untuk video hari ini kita akan memasuki yang bagian pertama. Sebelum kita masuk ke program liniernya, kita akan bahas dulu pertidaksama linier dua variabel. Nah, dalam pertidaksama linier dua variabel ini nanti kayak kita bagaimana sih cara menentukan daerah penyelesaian dari suatu pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, ada kata-kata dua variabel ya. Biasanya kan kalau dalam Indonesia, maksudnya dalam matematik ya, itu biasanya nggak jauh-jauh. Kalau dua variabel, bisa kalau satu variabel berarti x doang. Kalau dua variabel x, y, atau nggak harus x, y. Kalau kalian mau pakai jadi variabelnya p, q ya nggak masalah. Cuma keseringan ya kalau dalam matematik x, y, kalau tiga variabel jadi z, z gitu kan kalau tiga variabel. Jadi kita pakai yang biasanya saja pada umumnya ya. Jadi ada x, y, jadi ada variabel x dan variabel y karena dia dua variabel. Nah, misalnya di sini udah Ibu langsung masuk contoh soal ya. Kalau untuk konsep dasar sudah Ibu jelaskan dalam Zoom-nya kan. Jadi kalau di video ini Ibu hanya menjelaskan contohnya, mengulang kembali contohnya gitu. Nah, di sini contohnya itu yang pertama, tentukan daerah penyelesaian dari ini sama ini. Nah, kita mulai dari yang A dulu. Bagaimanakah kita menentukan daerah penyelesaiannya dari pertidaksama ini? Ketika 3x tambah 2y kurang dari 8, dimanakah daerah penyelesaian yang akan memenuhi pertidaksamaan ini? Berapakah nilai x dan y yang memenuhi sehingga 3x tambah 2y itu akan kurang dari 8? Nah, caranya, kita jawab yang A dulu ya. Caranya bagaimana? Nah, cara yang pertama, langkah pertama kalian buat ini jadi suatu persamaan dulu ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita buat persamaan dulu, 3x ditambah 2y sama dengan 8. Kenapa kita buat sama dengan dulu? Nanti soalnya kita mau cari titik potong dia terhadap sumbu x, berapakah nilai y-nya, terus cari dia saat dia memotong dengan sumbu y gitu, berapakah nilai x-nya gitu. Nanti kita bisa tahu tuh daerah penyelesaiannya. Nanti saat sudah mau menentukan baru kita patokannya di kurang dari dan lebih dari itu di mana ya. Nah, berarti udah ini kita buat sama dengan ya, kan persamaan. Kalau persamaan pasti sama dengan. Itulah perbedaan antara pertidaksamaan dan bersamaan ya. Jadi kalian bisa membedakan ini termasuknya pertidaksamaan karena kan kurang dari, lebih dari, atau kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan, atau tidak sama dengan gitu. Tapi kalau persamaan ya pasti sama dengan kan. Nah, berarti langkah selanjutnya, misalnya ini, memotong sumbu x. Nah, kalau memotong sumbu x, siapakah yang 0? Y, ingat ya, karena dia memotong sumbu x. Nah, sepanjang sumbu x nih kalau kalian gambar, misalnya di sini udah Ibu gambarin. Ini y kan. Nah, sepanjang sumbu x kan y yang 0 ya. Setuju ya? Karena di sini kan cuma nilai x, berarti sepanjang ini pasti y-nya yang 0. Makanya kalau dia memotong sumbu x ya udah pasti y-nya 0 gitu. Nah, berarti kalau gitu dapat nih nilai x-nya. Saat dia memotong sumbu x, y-nya 0, berarti kita bisa substitusi ke sini, y-nya 0. Berarti 3x ditambah 2 dikali 0 sama dengan 8, benar nggak? Karena kan kita bilang kita mau cari yang saat titiknya dia memotong sumbu x, kita dapat y-nya 0. Tinggal kalian ganti y-nya jadi 0. Dapat ntar x-nya. Ini 0 kan? 2 bilangan dikali berapapun 0, bilangan yang dikali 0 berapapun hasilnya 0, ya kan? Nah, ini sama dengan 8. Oh, berarti 8/3 x-nya gitu. Oh, berarti titiknya adalah titik koordinat ya. Titik koordinatnya adalah 8/3,0. Oke? Nah, selanjutnya ini Ibu hapus dulu. Nah, selanjutnya kalau dia memotong sumbu y gitu. Oke. Kalau dia memotong sumbu y, ya kebalikan dari ini. Berarti saat dia memotong sumbu y, sepanjang sumbu y siapa yang 0? X. Ya kan? X-nya 0. Berarti sekarang kita ganti X-nya yang 0. Berarti 3 kali 0 tambah 2y sama dengan 8. Ya, karena X-nya kan 0.
Jadi 3 kali 0. Nah, ini kan 0 juga. Berarti sisanya tinggal 2Y tambah 8. 2Y sama dengan 8 karena ini kan pas di 0. Oh, berarti Y-nya 8/2. Nah, ini kebetulan bisa dibagi ya. Kalau ini biarin aja pecahan. Kalau kalian mau jadi koma juga nggak apa-apa sih. Nah, ini jadinya 4. Oh, berarti ini titiknya 0,4 kan? Titik itu pasti selalu X, Y kan? Jangan kebalik ya. Oh, berarti ini kalau saat dia memotong sumbu Y. Nah, setelah itu baru deh kalian gambar. Nah, oke, kalian tinggal cari di sini kan Y, di sini X. 0,4 di mana sih? Kira-kira aja lah. Di sini misalnya titiknya 4. Ya berarti di sini kan 0,4. Terus 8/3 ya kira-kira aja. Sinilah 8/3. Kan di sini titik 0,0. Berarti di sini titik 8/3,0. Nah, setelah udah dapet nih, kalian tarik garis karena namanya linear itu pasti bentuknya kayak persamaan garis lurus. Pasti bentuknya garis lurus bentuknya, grafiknya. Nah, ini kalau kalian tarik garis ya jadi kayak garis lurus kan. Nah kita nggak tahu nih dia penyelesaiannya ke sini apa ke sini gitu. Kita lihat tandanya. Berarti ini adalah garis 3x tambah 2y sama dengan 8 ya. Nah, tapi kan kita mintanya itu yang kurang dari 8. Oh sorry, karena ini nggak ada sama dengan ya, dia kurang dari doang. Jadi garisnya putus-putus ya teman-teman. Kalau ada sama dengannya, nah baru garisnya nggak putus-putus. Oke, kalau kurang dari sama dengan, iya, udah dia garisnya nggak putus-putus. Tapi kan ini nggak ada sama dengannya, berarti dia garisnya putus-putus nanti, ya. Nah, setelah itu dia mintanya yang kurang. Nah, kita lihat nih, kan ibu udah sampaikan juga di Zoom. Ini kan yang di depan X kan sebenarnya bentuk umum ya, bentuk umum dari suatu pertidaksamaan. Bentuk umumnya itu kan adalah gini kan sebenarnya, AX tambah BY gitu misalnya ya. Kurang dari misalnya nih, kurang dari atau kurang dari sama dengan C. Nah, berarti si A itu adalah yang di depan X. Nah, kalau A-nya, ini kan A-nya sama dengan 3 dan dia lebih dari 0. Nih, A-nya lebih dari 0 dan tandanya kurang dari, dia daerahnya ke kiri. Nah, berarti ke sini. Berarti inilah daerah penyelesaiannya. Inilah XX dan Y yang akan memenuhi pertidaksamaan 3x tambah 2y kurang dari 8 ya. Jadi kalau A-nya lebih dari 0, lalu ini tandanya kurang dari, dia ke kiri. Ke kiri tuh beda-beda sih. Kalau garisnya begini, ini kirinya, ini kanan, gitu kan? Udah pernah ibu bahas di Zoom juga ya. Kalau garisnya begini, ini jatuhnya jadi kanan. Enggak, sorry, ini jatuhnya jadi kiri. Nah, ini yang kanannya gitu. Oke, kalau A-nya lebih dari 0, kurang dari, udah pasti nanti dia ke kiri arsirannya. Tapi kalau ini tandanya lebih dari, dia arsirannya ke kanan. Kan garis ini kan kayak gini ya, berarti kirinya ke sini gitu. Seperti itu ya. Jadi inilah daerah penyelesaian untuk yang bagian A. Nah, sekarang kita bahas yang B ya. Yang tadi kan sudah kita bahas yang bagian A, sekarang kita bahas yang bagian B. Sama kayak tadi kok caranya. Berarti kita buat dia jadi suatu persamaan dulu. Berarti kan kita buat dia jadi X plus Y sama dengan 4. Oke. Nah, selanjutnya kita cari nih titiknya saat dia memotong sumbu X. Nah, kayak tadi kan saat dia memotong sumbu X, oh berarti Y-nya 0. Ingat aja gitu ya. Saat memotong sumbu X, yang 0 adalah Y-nya. Tinggal kalian ganti lagi, oh berarti X tambah 0, ya kan? Kan X tambah Y sama dengan 4. Berarti kalau Y-nya 0, X tambah 0 ya 4 berarti. Oh, langsung dapat nih. Oh, X-nya 4. Oke, berarti titiknya adalah 4,0 saat dia memotong sumbu X. Lanjut. Nah, bagaimana saat dia memotong sumbu Y? Nah, memotong sumbu Y berarti X-nya yang 0 ya. Karena sepanjang Y, ya X-nya 0 pasti kan, kelihatan. Nah, berarti dari situ kita ganti sekarang. Berarti X-nya yang 0. Oh, berarti 0 tambah Y. Nah, sama. 0 tambah Y sama dengan 4 ya. Karena kan X-nya 0 sekarang. Kasusnya saat dia memotong sumbu Y. Oke, berarti dapat ini kan 0 ya. Ya udah 0 tambah Y ya Y kan. Y-nya 4. Oh, berarti tawan titiknya adalah 0,4. Nah, baru
sudah kalian cari titik potong terhadap sumbu X, titik potong terhadap sumbu Y, ya kan? Nah, baru kalian taruh titiknya, kalian buat sumbunya. Nah, lihat 4,0. Misalnya nolnya di sini. Oke, kira-kira aja lah, kan sepanjang di sini yang positif ya, berarti di sinilah 4 kita taruh. Oke, ini titik 4,0 ya kan? Karena kan sepanjang sumbu X kan Y-nya yang 0. Kalau sepanjang sumbu Y, X-nya kan yang 0, karena di sini hanya ada nilai Y doang. Nah, sekarang yang 0,4 ya udah di sinilah taruh. Setelah itu tarik garis. Nah, tarik garisnya, nah ini karena dia tandanya lebih dari sama dengan ya, ada sama dengannya, berarti nggak putus-putus kayak tadi. Kalau tadi kan kurang darinya nggak ada tanda yang, kalau ini dibacanya kan kurang dari doang, kalau ini dibacanya lebih dari sama dengan, karena ada ini nih, kayak sama dengannya gitu. Jadi masuk area untuk yang lebih besar 4-nya itu masuk ke area sini gitu, karena lebih besar sama dengan kan, jadi bisa. Cuman kalau yang ini kan kurang dari doang gitu, kurang dari 8 doang, berarti 8-nya itu kan nggak terhitung, berarti penyelesaian itu kurang dari 8 berarti kan 7, 6, 5 gitu. Tapi kalau lebih dari 4 berarti 4-nya hitung 4, 5, 6, 7, 8 gitu, karena sama dengannya. Karena ada sama dengannya itu berarti dia garisnya lurus, maksudnya ya tetap garis lurus pasti. Ini nggak lurus ya, ya pasti garis lurus sih, namanya linear pasti garis lurus sih hasilnya. Cuman maksudnya dia nggak putus-putus gitu, jadi udah full gitu ya, nggak putus-putus gitu. Nah, seperti itu ya, gambar ibu kurang bagus, maaf ya teman-teman. Nah, oh ini berarti ini adalah garis untuk X plus Y sama dengan 4 ya kan, saat dia. Nah, untuk tahu dia daerah penyelesaiannya ke sini atau ke sini kayak tadi lagi, nanti kita maunya yang X plus Y-nya itu lebih dari sama dengan 4. Nah, lebih dari, nah ini di depan X kan pasti ada angka 1 ya, bukan berarti dia nggak ada. Berarti kan kita tahu A-nya itu adalah 1 itu lebih dari 0, masih lebih dari 0, dan A-nya lebih dari 0, tandanya lebih dari sama dengan, kalau lebih dari sama aja, nanti dia pasti arsirannya adalah ke kanan. Nah, kalau garisnya begini ke kanan berarti ke sini kan, ini kanan. Nah, gitu. Oh, berarti daerah penyelesaiannya untuk yang B adalah di area sini. Karena dia mintanya yang lebih dari, berarti ke kanan, ya. Dan ada sama dengannya, jadi garisnya nggak putus-putus seperti itu ya guys. Jadi ini daerah penyelesaian untuk X plus Y lebih dari sama dengan 4. Oke? Oke, sekarang kita masuk ke contoh terakhir nih. Ya, coba nih contoh, soalnya beda nih sama contoh yang sebelumnya ya. Kalau tadi itu dari suatu pertidaksamaan kita disuruh menentukan daerah penyelesaiannya yang mana, gitu kan. Nah, sekarang dibalik kasusnya. Ini bentuk soalnya pilihan ganda ya. Dari suatu daerah penyelesaian dikasih tahu nih daerah penyelesaiannya kayak gini, ini daerah arsirannya di sini gitu. Nah, ini garisnya gitu kan. Nah, daerah penyelesaiannya ada di sini yang diarsir. Nah, di sini dari sini kita disuruh menentukan ini termasuk daerah penyelesaian yang mana, daerah penyelesaian pertidaksamaan yang mana, apakah yang A, yang B, yang C, yang D, atau yang E. Nah, bagaimana kalau soalnya seperti ini? Karena bisa aja bentuk soalnya tuh seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi caranya, ini ada 2 cara sih, dengan menggunakan rumus atau dengan menggunakan cara cepat. Nah, di sini dua-duanya akan ibu ajarkan. Nanti kalian bisa lihat mana yang menurut kalian lebih gampang gitu buat kalian ya. Nah, berarti ibu akan menjelaskan yang menggunakan rumus dulu ya. Jadi kalau misalnya dari suatu daerah penyelesaian ini udah ada gambaran daerah penyelesaiannya, udah ada daerah, mungkin sini ada garis ya, garis lurus, cuman dia putus-putus gitu, pasti udah ketahuan sih. Pasti kalau udah putus-putus dia pasti nggak akan ada sama dengannya, dan ternyata semuanya jawabannya nggak ada sama dengannya ya, maksudnya nggak ada tanda yang di bawahnya itu yang garis. Ya udah, berarti kemungkinan bisa semua nih, cuman kan kita nggak tahu bagaimana persamaannya gitu kan. Sehingga nanti dari persamaan itu nanti dari lihat daerahnya kita bisa menentukan dia lebih atau kurang gitu kan. Berarti kita harus cari persamaannya dulu. Ini termasuk persamaan linear kayak apa ya gitu, kalau garisnya seperti ini gitu. Apa bentuk umum persamaan linearnya kayak gimana ya gitu. Nah, untuk mencari
persamaan linier ya. Kalau misalnya dari suatu daerah penyelesaian nih, dari gambar seperti ini ya, itu kalian bisa menggunakan rumus ya. Yang pertama nih ibu akan menjelaskan yang cara pertama itu kalau ada suatu suatu garis nih, suatu garis persamaan linier ya kan, suatu garis lurus dari suatu persamaan linier, kalau dia melalui dua titik, nah itu cari persamaannya seperti ini. Kalau dia melalui dua titik ya, kan di sini kelihatan kan dia melalui dua titik ya, nih titik ini dan titik ini gitu kan, terus ditariklah garis, cuma kan garisnya putus-putus aja gitu. Nah untuk menandakan nanti dia kurang lebih, maksudnya nggak ada sama dengannya atau ada sama dengannya. Kalau putus-putus kan pasti udah nggak akan ada sama dengannya. Nah di sini titik yang pertama, nah titik yang pertama 4,0 ya guys, ya kan? Karena kan di sini kan nilai x-nya kan, yang 0 itu y-nya, berarti udah pasti ini titik yang pertama 4,0. Titik yang keduanya apa? 0,3 ya kan, karena kan ini sepanjang ini nilai y kan, berarti yang 0 x-nya. Nah ini berarti kan dia melalui dua titik. Nah untuk mencari persamaannya itu rumusnya ini, x min x1 per, nah x2 min x1 sama dengan y min y1 per y2 min y1. Nah x1 nya yang mana bu, x2 nya yang mana? Ya udah dari sini terserah sih kalian. Kalau ibu misalnya ini x1, y1 nya, oh berarti ini yang x2, y2. Tahu kalau kalian mau yang ini aja x1, x1, y1, ini yang x2, y2 juga nggak masalah, nggak apa-apa. Cuman asal jangan ini x1 terus di sini y2, nggak bisa ya. Itu nggak sinkron, kalau di sini x1 ya di sini jadinya y1 gitu ya. Oke. Nah berarti karena ibu nentuin ini yang x1 ini y1, berarti ini kan x. Yaudah x-nya saja nggak apa-apa ditulis x, karena nanti pasti kan akan jadi suatu persamaan linier dua variabel, pasti kan ada x sama y di situ nantinya ya. Jadi makanya di sini muncullah si x-nya itu. Nah si x1-nya itu yang dari titiknya x1-nya 4 kan ibu nulisnya. Nah y x2-nya 0 kan, berarti 0 dikurang 4 ya. Ikutin aja rumus ya. Tinggal kalian ganti x1-nya berapa, x2-nya berapa. Nah ini y juga kan, udah y aja ditulis. Nah y1-nya kan di sini ibu tulisnya yang 0 ya, 0 dikurang 0. Nah y2-nya min 3, berarti min 3. Nah min 3 kurang 0. Oke, nah dari sini udah tinggal dikurangin aja. Ini kan x kurang 4 ya, x kurang 4 ya, karena kan dia beda ya. Misalnya di sini nggak ada variabel, ini kan variabelnya x, berarti nggak bisa disaling dikurangin gitu. Nah ini 0 kurang 4 ya, minus 4 ya. Nah ini y kurang 0 ya tinggal y aja. Kenapa? Karena 0 kalau mau dikurangin berapapun bilangannya, mau ditambahin berapapun bilangannya, ya hasilnya bilangan itu sendiri gitu kan. Maka di sini hasilnya ya udah y aja, karena y kurang 0 ya y. Nah min 3 dikurang 0 ya min 3 kan. Oke. Nah dari sini, nah ini kebetulan sama-sama ada minusnya sih ya. Sebenarnya bisa langsung kita coret aja gitu, atau mau dibiarin nggak apa-apa sih. Misalnya kalau mau langsung coret juga nggak masalah. Jadi ibu misalnya langsung tulis aja, ini berarti x min 4 per 4. Nah y per 3, karena min bagi min itu kan nanti bisa jadi plus atau bisa saling coret. Jadi ini minnya ibu hilangkan, atau mau dibiarin juga nggak apa-apa. Nah misalnya nih minnya ibu hilangkan, selanjutnya diapain bu? Kalian kali silang ya. Selanjutnya itu kalian kali silang ya. Nah kali silang, jadi kalau bentuknya begini dikali silang, kali silang berarti 3 dikali ke sini, nah terus 4-nya dikalikan ke sini. Nah berarti 3-nya dikaliin x min 4, nah, terus y nya dikaliin 4, berarti 4y kan, atau 4 kali y yang 4y kan. Nah terus ini dikali pelangi, 3-nya dimasukkan ke dalam ya, berarti jadi 3x. Nah terus dikurang ya, ini kan berarti sama aja 3 dikali min 4, berarti min 12 atau dikurang 12 nantinya gitu. Nah 4y tinggal kalian pelangi aja tahu ya, tinggal 3-nya dimasukkan ke dalam. Nah dari sini biar kita mau bentuknya nanti jadinya ax plus bj sama dengan c, berarti kan ini kan sebuah konstanta, ini kan sebuah konstanta. Nah ini kita pindahin yang y, 4y nya ibu pindahin ke sini, ini 12 ibu pindah ke sini, biar nanti bisa bentuknya kayak gini lah, karena kan dia bentuknya juga begitu ya tuh. Nah berarti di sini kalau ini ibu pindahin positif, pindah kan jadi negatif ya, maksudnya jadi pengurangan. Nah berarti ini 3x dikurang 4y, nah sama dengan
Ini kalau ibu pindah jadi positif ya 12 ya, berarti sama dengan 12. Oh, berarti persamaannya adalah 3x. Nah, 3x min 4y sama dengan 12, seperti itu. Oh, berarti kan persamaannya adalah 3x min 4y sama dengan 12. Nah, coba deh kalian cocokkan ke sini. Sebenarnya kan, oke, ini udah ada 3x nih. Ya, jadi nggak mungkin nih yang D sama E udah nggak mungkin. Oke, ini udah ada 3x nih. Tapi kok depannya udah ada min semua gitu ya. Nah, di sini mohon maaf ya, ini harusnya jadinya plus guys. Jadi sama-sama plus. Ini A sama B sama, cuman beda ditanda aja gitu. Ya, ini yang satu lebih dari, ini kurang dari. Nah, yaudah, coba deh biar ini ada mirip kesininya, nggak apa-apa kan ya kalau misalnya ibu kaliin, nggak masalah kan, semua ruas ibu kaliin. Berarti kalau semua ruas ibu kaliin, berarti kan jadinya min 3x gitu kan. Nah, ini min kan, nah ini plus jadinya, plus 4y sama dengan minus 12 ya kan, semuanya dikali min, ini jadi min 3, ini kan min ketemu min jadi plus. Ini juga min jadi min ya, karena kan plus ketemu min jadi min. Nah, berarti oke, berarti kemungkinannya A atau yang B nih ya. Ini kan udah nggak mungkin, karena kan sini harusnya minus 12. Berarti kemungkinannya A atau B. Nah, untuk menentukan dia mana lebih dari kurang, ini kan persamaannya nih, kita lihat di sini. Oke, ini A-nya berarti minus 3. Minus 3 itu kurang dari 0 ya guys. Nah, sekarang lihat, ini kan garisnya gini ya guys. Nah, kalau garisnya begini berarti kan ini jatuhnya ini kiri. Nah, ini kanan. Kecuali kalau yang tadi kemarin yang contoh sebelumnya gini, ini kan garisnya ini kan kanannya, nah ini baru kiri. Tapi ini kasusnya beda nih, dia garisnya begini, ya kan? Kalau yang udah ibu jelaskan nih konsepnya di Zoom, ini jatuhnya berarti kiri ini kanan, berarti dia ke arah kiri. Nah, A-nya kurang dari 0, lalu dia ke kiri. Nah, tandanya itu udah pasti lebih besar ya. Tandanya lebih besar, nggak ada sama dengan ya, karena garisnya putus-putus. Jadi kalau A-nya kurang dari 0, kalau dia ke kiri, dia tandanya lebih besar. Kalau A-nya yang lebih, kalau tadi kan A-nya lebih dari 0, terus dia ke kiri, tandanya kurang dari. Tapi kalau A-nya yang kasusnya walaupun dia ke kiri, misalnya dia ke kiri, tapi kan dia ke kiri bu, kok lebih besar tandanya bu, gitu kan. Bukannya harusnya dia kalau ke kanan, kan gitu ya. Itu kasusnya kalau kirinya, kalau dia lebih kecil, dia ke kiri. Kalau lebih kecil, kalau A-nya, kalau kasusnya A-nya lebih dari 0 guys. Ini masalahnya A-nya kurang dari 0 ya. Jadi kalau A-nya kurang dari 0, walaupun dia ke kiri, tandanya jadi lebih dari ya. Bukan kurang dari. Berarti ketahuan deh kalau gitu ya. Ini kan kita setuju ya, kalau garisnya begini berarti ini adalah sisi kirinya. Terus karena A-nya kurang dari 0, ya berarti tetap tandanya jadi lebih, gitu, bukan kurang. Oh, berarti nanti persamaan ini karena alasan ini ya. Karena alasan ini, nah jadi persamaannya, pertidaksamaannya adalah ini, tulis di sini ya. Jadi pertidaksamaannya adalah min 3x tambah 4y akan lebih dari min 12. Gitu. Karena ini tadi. Karena dia penyelesaiannya ke kiri, tapi A-nya itu kurang dari 0. Jadi tandanya harus lebih. Berarti jawabannya adalah yang A. Ya. Jelas ya. Jadi yang B udah nggak mungkin. Ini juga nggak mungkin. Jadi seperti itu. Ini kalau menggunakan rumus. Nah, sekarang kalau cara cepet nih, cara cepet lebih simpel nih kalau kalian lihat ya. Tadi kan kita lihat kalau menggunakan rumus jawabannya yang A, ya kan? Nah, gimana nih kalau cara cepet, tinggal gini sih sebenarnya nih, caranya begini. Lihat, ini kita mulai dari yang jangan deh, kita mulai dari yang sumbu Y ya, karena nanti sumbu Y yang di sini, si min 3-nya ini yang titiknya ini kalian kalikan gitu. Jadi si min 3-nya ke sumbu X gitu. Bukan ke 4 ya, maksudnya ke sumbu X-nya. Oh, berarti nanti jadinya min 3X gitu. Jadi min 3-nya di ke sumbu X ini, berarti min 3X. Lalu ditambah, selalu ditambah. Ya, selalu ditambah nanti. Nah, si 4-nya ke sumbu ini Y-nya. Gitu ya kebalikannya. Jadi kayak gimana ya? Gitu, pokoknya min 3-nya ke X, jadi min 3X ditambah 4-nya di ke Y-in, jadi ditambah 4. Nah, sama dengan apa? Gitu. Ini kita buat persamaannya dulu ya. Sama dengan, nah sama dengannya itu tinggal kalian kalikan min 3-nya
kalian kalikan sama 4, bisa dikali. Nah, hasilnya berapa? Min 3 dikali 4, min 12. Langsung ketahuan nih, tuh. Ya kan, langsung dapat ya ketidaksamanya. Jadi seperti itu ya, tinggal kalian. Jadi dimulai dari yang y-nya dulu, nanti karena kita mau kaliin ke x kan, di min 3, oh ini pasti min 3x. 4-nya dikali-in, oh, dan ini selalu ditambah ya. Walaupun nanti misalnya kalau kasusnya min x-nya misalnya min 2y, nggak apa-apa, berarti kan tadi ini ditambah min 2y, berarti nanti jadinya dikurang 2y, nggak masalah. Cuma di sini akan selalu ditambah. Dan ini kebetulan positif kan, nggak apa-apa, jadi 4 ke y-in, berarti 4. Nah, untuk tahu sama dengannya tinggal dikaliin aja, ini dikaliin ke sini, min 12. Jadi langsung ketahuan, oh berarti antara A sama B ini udah pasti enggak mungkin nih ya. Nah, untuk menentukan lebih besar kurang dari sama kayak tadi, kita lihat ini. Nah, kayak tadi ya, A nya min 3 itu kurang dari 0, dan dia mintanya ke daerah Q ya kan. Kalau begini kan ini kiri jatuhnya, ini kanan ya. Nah, terus dia kurang dari A nya kurang dari 0, terus dia ke kiri lagi. Nah, ini kalau menurut konsep dia akan lebih ya. Kalau dia kiri, ini A-nya lebih, baru kurang dari tandanya gitu ya. Ingat ya, jangan terbalik. Ya udah, berarti ini karena daerah penyelesaiannya ke sana dan A-nya kurang dari 0, ya kayak tadi gitu. Oh, berarti ini akan lebih dari min 12. Nah, sama kan jawabannya. Dan ini lebih simpel ya, kalian mencari persamaannya lebih simpel daripada tadi kalau pakai rumus. Kalian nentuin dulu x1 y1-nya, masukin ke rumus, agak lebih panjang gitu. Tapi kalau menurut konsep lebih menggunakan cara cepat seperti itu, lebih gampang aja. Oke, seperti itu video hari ini. Mohon maaf kalau ibu kurang tepat dalam menyampaikannya ya. Semoga video hari ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.